bekerti dan merapatkan anak dengan jiwa bangsanya agar kelak mencapai derajat manusia utama. Aku rindu. Apa yang dirindukan? Tempat ini. Aku ada di sini mencari dharma lewat harmonisasi pendidikan. Kalian? Tentunya melepaskan diri dari pola pendidikan kolonial, perintah, paksaan, dan hukuman. Perjuangan melawan penjajahan tak melulu berbicara revolusi fisik, tapi juga jalan pendidikan. Maka pendidikan adalah sebuah kiat untuk menuju kemerdekaan. Kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan adalah pancadharma menuju Trisakti jiwa dengan harmoni cipta, rasa, dan karsa. Memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Orang bilang anak besar melihat punggung orang tuanya. Lantas akan jadi apa mereka bila melihat punggungku dengan baju yang kusut serta bungkuk lantaran tak kuat menahan tanggung jawab yang berat?
tanpa pernah terpikir apresiasi dari manapun. Tanpa tanda jasa, lambat laun menjadi slogan yang melempem. Apa yang salah selama ini? Metodenya, medianya, sistem pendidikannya, sekolahnya, gurunya, muridnya. Tidak. Guru yang terlepas dari persoalan dan kebutuhan zaman sehingga membuat murid yang jenius menjadi mati kutu. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah. Dari pusat pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Seluruh aspek itu tidak boleh luput dalam pikiran sebelum pena berbuah pada secarik kertas kebijakan. Semua manusia hidup dengan garis Tuhan masing-masing dan adalah tugas pendidikan yang menyempurnakan garis Tuhan itu. Ini bukan main-main. Pendidikan adalah ruh kebudayaan bagi sebuah bangsa. Dan bangsa tidak boleh dipermainkan. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan lokal. Maka pendidikan melatih manusia untuk menjadi manusia seutuhnya yang merdeka. Begini-gini, aku adalah seorang guru yang sangat memperhatikan kondisi kejiwaan murid-murid. Mereka adalah mitra para pendidik dan bukan objek pendidikan, tapi subjek. Namun, aku sendiri belum merdeka, sehingga tak mampu mengajari murid merdeka dalam menghadapi merdeka belajar. Cilaka. Mereka harus bebas bertanya, bukan hanya ditanya. Mereka harus mampu berpikir kritis secara mandiri dan bukan karena disuruh. Mereka harus mampu terampil mengerjakan dan membuat sesuatu dan bukan atas dasar paksaan. Apakah aku sudah menuju ke arah situ? Pendidikan harus mencapai tujuan pendidikan yang lestari. Kesadaran. Bagiku, pendidikan semestinya tidak bisa diukur dengan angka. Angka pada nilai tidak menentukan seberapa pintar atau bodoh seorang murid dalam seluruh potensinya. Mereka memiliki bakat, kesukaan, dan mimpi masing-masing. Tugasmu hanya membimbing, mengarahkan agar mereka menjadi manusia Indonesia yang merdeka. Kamu itu orang Indonesia yang bekerja untuk orang Indonesia dengan cara Indonesia dan tak pernah mengkorup uang negara. Aku minta maaf. Ingin sekali ku bilang kepada murid-muridku, aku mendidikmu bukan karena aku merasa sempurna, tapi karena kamu menyempurnakan kita. Memang berbicara lebih mudah ketimbang aksi, tapi selalu ada harapan. Seorang guru yang nampak Pancasilais pernah bilang, mestinya negara sadar bahwa dampak dari pendidikan
bukan hanya sekedar cuan dan cuan. Lebih dari itu. Tapi mentalitas bangsa, pendidikan yang membuat keruntuhan moral, kebebalan akal berpikir, dan terlepas dari ihwal kebudayaan bukanlah pendidikan. Katanya. Pendidikan tidak boleh membuat seseorang yang jenius menjadi mati kutu. Setuju. Setuju. Entah aku ini si jenius yang mati kutu atau malah kutu yang hidup jenius. Andai sekolah itu ibarat taman yang nyaman dan rekreatif, pasti proses pembelajarannya pun jadi asik. Ya, taman siswa. Percuma ngedumel sendiri. Entah apakah ngedumelku ini tanda jiwa yang tak sehat. Bagaimana mentalitas bangsa ke depan? Bangsa. Kita juga bangsa. Kita juga berhak merdeka belajar, meski tidak pernah sekalipun diajarkan merdeka oleh mereka. Mereka. Ya mereka. Jelasnya, kita ini adalah manusia yang mesti terus belajar. Pembelajaran yang monoton itu malah bukan memperbaiki hubungan emosional, tapi malah bikin emosi. Ujung-ujungnya, karakter kita yang dianggap buruk. Memang kurang berkarakter apa kita? Apa hanya karena kita kritis? Lantas kita dicapnya sebagai pembangkang? Padahal tidak semua pembangkangan itu buruk. Pembangkangan itu didasari oleh kesadaran. Tinggal ke arah mana kesadaran itu menuntun manusia. Itulah pendidikan. Sedih ya. Bahkan kalau diingat-ingat, sejak kecil pun kita bukan diajak untuk peka terhadap lingkungan, atau bahkan mengembangkan segenap potensi yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, ampunilah kami, tapi kami memang sudah tidak sanggup lagi menanggung semua beban sebagai generasi penerus bangsa. Gus, kamu minta ampun sendiri saja. Aku masih sanggup menanggung beban sebagai generasi penerus bangsa, termasuk beban kolonialisasinya. Mohon